Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khairatul Azizah dengan nomor induk mahasiswa 2484130025. Saya sebagai presenter mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Septi Gumian dari MAG. Saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan moral menurut Lawrence Corbett. Selamat menonton. Pengertian dari perkembangan moral. Perkembangan moral adalah proses bertahap yang dialami individu dalam memahami, menilai, dan menerapkan prinsip benar salah, baik buruk, serta aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, perkembangan moral juga mencakup bagaimana seseorang membentuk hati nurani, nilai, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan standar etika maupun norma sosialnya. Jadi perkembangan moral itu bukan sesuatu yang terjadi sejak lahir, melainkan tumbuh seiring dengan perkembangan kognitifnya, pengalaman sosial, dan emosi serta hati nuraninya. Pada intinya, pengertian dari perkembangan moral itu adalah proses belajar dan bertumbuhnya kesadaran etis dalam diri seseorang yang bertindak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma yang berlaku, yaitu tahapan perkembangan moral menurut Lawrence Corbett. Corbett ini membagi perkembangan moral manusia ini menjadi 3 tingkat utama yang masing-masing dalam tingkatannya itu terdiri dari 2 tahap. Jadi totalnya ada 6 tahap perkembangan moral, yaitu tingkat prakonvensional. Ini terjadi pada masa usia anak-anak. Pada tahap ini, seorang menilai tindakan baik atau buruk berdasarkan konsekuensi langsung seperti hukuman atau hadiah. Nah, dalam tingkatan ini tuh belum ada kesadaran moral yang mendalam, jadi masih sangat egosentris. Nah, dalam tingkat pertama ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama ada tahap orientasi kepatuhan dan hukuman. Maksudnya dari tahap ini adalah seseorang ini taat aturan itu hanya karena takut dihukum, berlaku dianggap salah kalau mengakibatkan hukuman. Jadi kalau tidak ada hukuman berarti perilaku tersebut adalah perilaku yang benar gitu. Belum ada pertimbangan moral, hanya saja ada rasa takut dalam tahap perkembangan ini. Contohnya itu seperti anak itu tidak mau mencuri karena takut dimarahi oleh orang tua atau dihukum oleh gurunya. Tahap kedua yaitu orientasi instrumental atau keuntungan pribadi. Nah, di tahap ini itu seseorang mulai memahami bahwa orang lain juga punya kebutuhan, tapi masih berpikir dengan prinsip kalau aku bantu kamu, maka kamu juga akan bantu aku gitu. Moralitasnya itu masih dilihat dari manfaat pribadi. Contohnya, kalau aku meminjamkan mainan aku kepada teman aku, berarti teman aku juga memberi mainannya kepada aku gitu. Dan tingkat yang kedua yaitu tingkat konvensional. Tingkat ini tuh umumnya berkembang pada masa remaja dan sebagian dewasa. Nah, ini tuh tingkat kedua atau tingkat menengah dari teori perkembangan moral. Di tahap ini itu seseorang mulai melihat pentingnya aturan sosial dan harapan orang lain. Nah, perilaku moralnya ini dilakukan agar mereka itu diterima dan dianggap baik oleh lingkungannya. Sama seperti tingkatan yang pertama, tingkat yang kedua juga memiliki 2 tahap. Yang pertama itu adalah orientasi keselarasan interpersonal atau biasa juga disebut dengan orientasi anak manis. Maksudnya gimana sih? Nah, seseorang itu mulai berperilaku baik karena ingin dianggap orang baik oleh orang lain atau masyarakat yang lain. Jadi tuh nilai moralnya itu diukur dari niat untuk menyenangkan orang lain dan menjaga hubungan sosial yang baik. Misalnya contohnya seperti remaja yang tidak merokok, bahwa
mereka tidak merokok karena ingin dianggap baik oleh guru ataupun orang tuanya. Tahap selanjutnya yaitu ada orientasi hukum dan ketertiban atau law and order. Nah, di tahap ini itu seseorang mulai paham bahwa aturan hukum itu penting untuk menjaga ketertiban sosial. Mereka itu taat bukan karena takut hukum, karena mereka merasa sadar itu adalah tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, contohnya itu seperti orang dewasa tetap mematuhi aturan lalu lintas walaupun tidak ada polisi di sana, karena ia tahu itu demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Selanjutnya ada tingkat ketiga dari perkembangan moral, yaitu namanya pasca konvensional. Nah, tingkat ini tuh tingkat paling tinggi. Biasanya itu dicapai oleh orang yang sudah matang secara moral dan cara berpikirnya sudah kritis. Nah, di sini itu seseorang itu tidak lagi mengikuti aturan sosial, tapi mulai berpikir berdasarkan prinsip moral yang diyakini secara pribadi. Nah, dalam tingkat ini juga terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah orientasi kontrak sosial dan hak individu. Nah, di tahap ini itu seseorang menyadari bahwa aturan dan hukum dibuat untuk melindungi hak manusia, tapi bisa berubah kalau dianggap tidak adil. Dia itu menilai moralitas berdasarkan keadilan dan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata sekedar hanya kepatuhan buta. Nah, contohnya seperti seorang itu menentang aturan diskriminatif karena tahu bahwa aturan itu melanggar hak asasi manusia. Jadi pada intinya aturan itu sangat penting, tapi kalau tidak adil harus diperbaiki, yaitu adalah tahap prinsip etika universal. Nah, tahap ini itu tahap paling tinggi. Seseorang berpegang pada nilai moral universal seperti keadilan, kemanusiaan, serta kesetaraan. Nah, yaitu mengikuti hati nurani dan prinsip etis, meskipun bisa bertentangan dengan hukum atau tekanan sosial yang ada. Seperti contoh seperti ini, seorang dokter itu menolong pasien miskin walaupun rumah sakit itu melarang, karena ia ini yakin menyelamatkan nyawa itu lebih penting daripada aturan administrasi. Karena pada intinya itu saya ini bertindak karena itu benar menurut hati nurani saya dan nilai kemanusiaan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu materi terakhir dari saya, yaitu urgensi perkembangan moral. Yang pertama itu membentuk karakter dan etika individu. Nah, perkembangan moral ini membantu seseorang mempunyai dasar yang kuat tentang baik buruk atau benar dan salah. Nah, dengan belajar moral ini, individu ini bisa membentuk karakter yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan berintegritas. Ini itu penting karena karakter dan etika ini menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Nah, yang kedua itu mendukung pendidikan dan pembinaan. Nah, dalam dunia pendidikan, pemahaman tentang perkembangan moral ini berguna untuk mendidik anak atau peserta didik sesuai tahapannya. Guru atau pembina bisa tahu pendekatan apa sih yang paling cocok dan tepat agar nilai-nilai moral bisa tertanam dengan baik dan betul. Kemudian yang ketiga itu memahami perubahan perilaku dan konflik. Nah, dengan memahami perkembangan moral, kita tuh bisa mengerti kenapa sih seseorang berperilaku tertentu atau mengalami konflik batin. Misalnya seperti anak kecil patuh karena takut hukum. Nah, sedangkan si remaja ini patuh karena ingin dianggap baik atau karena ingin diterima menjadi teman yang baik nih. Nah, pemahaman ini itu kan dapat membantu orang tua, guru, atau konselor dalam menghadapi perubahan perilaku dari seorang individu tersebut.
Jadi singkatnya, mempelajari perkembangan moral ini penting karena dapat membentuk karakter dan etika individu sehingga memiliki pedoman hidup yang benar dan tepat. Selain itu, pemahaman perkembangan moral juga dapat membantu menjelaskan perubahan perilaku dan konflik yang terjadi dalam diri seseorang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau kekurangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.